Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta yang kita miliki, umur yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpindahan tahun seperti ini, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah, evaluasi diri, evaluasi amal-amal baik dan amal-amal buruk kita. Sebab ketika orang berbicara tentang evaluasi diri, maka ada pertanyaan, apa yang harus kita evaluasi dari diri kita? Maka jawabnya, apa yang akan dievaluasi oleh Allah kelak di akhirat. Yang akan dievaluasi oleh Allah kelak di akhirat adalah amal baik dan amal buruk. Maka itu pula lah yang kita evaluasi, amal baik kita sudah seberapa dan amal buruk kita sudah seberapa. Jangan-jangan karena tidak pernah dilakukan evaluasi atau muhasabah, ternyata amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita. Kalaupun hal ini terjadi, tentu solusinya adalah meminimalisir amal buruk yang sudah kita lakukan dan memaksimalkan amal baik yang sudah kita lakukan. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini sering disebut dengan ayat muhasabah karena memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, yang oleh Umar bin Khattab dipertegas maknanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi oleh Allah. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab kelak oleh Allah. Nah, kembali kepada tadi bahwa yang akan dihisab adalah amal baik dan amal buruk kita. Maka itu sejauh mana kita menjalani kehidupan ini dan seberapa amal baik yang sudah kita lakukan dan seberapa amal buruk yang sudah kita lakukan, itu akan kita ketahui dari hasil evaluasi. Artinya kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi diri, muhasabah, maka kita tidak akan pernah tahu betapa amal baik kita dan berapa pula amal buruk kita. Itulah hikmah dari muhasabah. Namun memang manusia itu jika dibagi ke beberapa golongan dalam menyikapi perubahan tahun, wal tandur nafsun ma qaddamat. Jadi yang ditekankan itu nafsun, setiap pribadi. Artinya berangkat dari kesadaran diri, bukan dipaksa oleh orang lain, bukan diperintah oleh orang lain, nafsun. Dan tidak harus bersama-sama, tapi sendiri-sendiri. Maka itulah sikap jiwa seseorang di dalam menyikapi perpindahan tahun ini ada 4 paling tidak. Pertama, kelompok yang kita sebut nostalgialis, yaitu mereka yang suka bernostalgia dengan amal-amal baik masa lalunya. Dia ceritakan, saya dulu berjuang begini bersama ini di tempat ini dan seterusnya. Jadi karena banyak yang merasa dia lakukan, maka sekarang dia diam, tidak berbuat lagi karena merasa sudah banyak yang dia lakukan pada masa mudanya. Nah, ini yang disebut dengan kelompok nostalgialis. Atau sebaliknya, kelompok futuris, yakni mereka anak-anak muda yang memahami ilmu agama, teori-teori dan lain sebagainya, sehingga mereka menganggap bahwa teori, strategi dan taktik mereka lebih baik daripada pendahulunya, sehingga mereka mengabaikan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Dengan pandangan ke depan ini disebut futuris, atau orang-orang yang mengandalkan dirinya dengan melupakan atau mengabaikan para pendahulu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kelompok pragmatis, bahwa menyikapi perubahan tahun itu yang ia lakukan adalah saya dapat berapa dan sudah dapat apa. Jadi pandangan hidupnya hanyalah berapa dan apa.
Kemudian yang ketiga, yang keempat determinis, itu orang-orang yang menyerah pada waktu. Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali hanya terserah waktu. Waktulah yang menentukan. Nah, ini 4 tipe manusia. Ada yang nostalgialis, ada yang futuris, ada yang pragmatis, dan ada yang determinis. Maka Al-Quran merangkum semuanya. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap diri melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah ia lakukan dalam rangka untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ma qaddamat, itu artinya yang sudah lewat. Ma li ghadin, untuk yang esok. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu perumpamaan bahwa jika seseorang hari ininya masih sama dengan hari kemarinnya dan program hari esok juga masih sama, itu artinya rugi karena tidak ada perubahan. Atau sebaliknya, yang lebih celaka lagi kalau hari ininya lebih jelek dari hari kemarin dan hari esok lebih jelek daripada hari ini. Itu celaka namanya. Dan seharusnya setiap muslim jika mengikuti petunjuk Quran ayat ini, hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok diprogram lebih baik daripada hari ini. Itu baru kita disebut orang yang sukses, orang yang berhasil. Namun kembali lagi, apa barometer orang itu disebut sukses, berhasil atau menang? Nah, ini tentu kita sering beda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, kita sering mengatakan orang yang menang manakala mampu mengalahkan lawan. Orang yang sukses jika dia menempati posisi tertinggi dalam satu institusi, baik itu institusi masyarakat maupun institusi negara, DPR, MPR, menteri, atau mungkin juga presiden. Atau berhasil ketika ia berangkat dari modal sedikit menjadi kaya raya, sehingga hartanya berbilang-bilang, rumahnya berbilang-bilang, mobil dan sebagainya. Itu yang sering kita jadikan ukuran keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Sementara Al-Quran mengatakan, wa man zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Jadi orang yang berhasil, sukses, dan menang itu manakala dia masuk surga. Di dunia jadi presiden, mati masuk neraka, bukan sukses. Di dunia jadi menteri, jadi DPR, tapi mati masuk neraka, gagal. Di dunia dia bisa menang mengalahkan banyak orang, tapi kelak di akhirat masuk neraka, itu semua kalah. Yang menang itu adalah, yang sukses itu adalah, dan yang berhasil itu adalah jika kelak di akhirat dia masuk surga. La yastawi ashabun nar, pada ayat berikutnya dari ayat Al-Hasr 18 tadi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Jadi tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itulah orang yang sukses, berhasil, dan menang. Maka itu mari kita raih kesuksesan, kemenangan, dan keberhasilan dengan merebut surga. Dan tiket surga itu hanya satu, yakni takwa kepada Allah. Al-jannah u'iddat lil muttaqin. Dan takwa tidak bisa kita beli karena tidak ada toko, supermarket, hipermarket yang menjual takwa. Kalaupun ada, ya tentu semua orang akan berebut membeli surga dan tidak bisa dituntut, sebab tidak ada satu perguruan tinggi, universitas di dunia yang membuka fakultas takwa, karena takwa itu hanya bisa diperoleh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka itu untuk mencapai takwa ibadah, dan ibadah dalam Islam tentu sudah banyak sekali, diantaranya salat, zakat, haji, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Maka di momen perubahan tahun ini, di bulan Muharram, di samping kita dianjurkan untuk melaksanakan saum yang disebut dengan saum Asyura, yang didahului dengan saum Tasu'a, yaitu 9-10, maka juga dianjurkan memperbanyak infak, sedekah kepada yang lain sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Karena al muslim kal muslim yasuddu ba'duhum ba'da, bahwa sesama muslim itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika ada yang lemah, kita bantu. Jika ada yang sakit, kita bantu. Jika ada yang fakir, kita bantu. Jika ada yang butuh, kita penuhi kebutuhannya. Maka dalam ini kami dari Lasnas Dewan Dakwah Bali
menyiapkan diri untuk melaksanakan tugas mulia ini, yakni mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari para pemirsa untuk kami salurkan kepada mustahik yang ada terutama di daerah-daerah pelosok di Bali, di desa-desa, di Sambirenteng, di Desa Tembok, kemudian di Batu Gambir, dan tidak sedikit pula yang kami kirim untuk membantu akhana yang tertindas, yang terzalimi di Palestina. Itu yang selama ini dilakukan oleh Dewan Dakwah, oleh Lasnas, Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Bali, yang bekerja sama tentunya dengan seluruh Dewan Dakwah, dengan Lasnas Dewan Dakwah seluruh Indonesia, karena kita merupakan cabang dari provinsi. Nah, barangkali ini saya kaitkan dengan momen perubahan tahun. Sekali lagi, setiap mengalami perubahan tahun kita lakukan muhasabah, evaluasi diri, dan yang kita evaluasi pertama adalah amal baik dan amal buruk kita, agar kita tahu ketika amal buruk kita lebih banyak, akan ada usaha untuk meminimalisir pada hari-hari berikutnya. Kalaupun sudah bagus, maka kita tingkatkan lebih baik lagi. Kalaupun sudah banyak amal baik kita, maka kita tingkatkan untuk lebih banyak lagi, agar dengan itu kita masuk surga. Dan ketika kita masuk surga, itulah arti kemenangan, arti keberhasilan, dan arti kesuksesan yang hakiki. La yastawi ashabun nar ashabul jannah, ashabul jannah humul faizun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Kita akhiri dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.